Kalau di ngomong scam atau apa, ya sebenarnya bisa, semua orang semua bisa dibuat sama. Saham juga, lu buat saham, buat dapat duit lagi, baru invest nanti, ambil masuk kantong kiri, kantong kanan. Dunia finansial ini sebenarnya satu giant inilah. Oh, gue ngomongnya debt bubble. Ini gelombang hutang besar, semuanya satu semua sama. Leverage semua sama. Twitter pun juga sama. Ukraina pas butuh bantuan, donasi berapa? USD kah? Ayo. Bahkan bukan USD nih, donasi berapa? Bitcoin kan pertama bukan. Bitcoin loh. Gue nggak punya keamanan bahwa ini uang gue sendiri. Sedangkan Bitcoin, ini uang gue sendiri. Karena diverifikasi semua orang-orangnya. Lu mau tembak semua kepala minernya, matiin semua mesin, bakar semua, itu pasti hidup. Satu komputer nyala semua, blockchain. Internet mati satu dunia, perang satu dunia, perang nuklir, itu cuma itu yang bisa tahan. Akhirnya di dunia blockchain pun akhirnya punya banyak turunan. Ya. Turunan Bitcoin pun banyak kan? Banyak kan. Ada apa Shiba gitu-gitu ya. Ada macam-macam lah semua lain-lain koin-koin ini. Lo memilih akhirnya untuk taruh aset lo di Bitcoin dan Ethereum. Ethereum juga? Ethereum ada sedikit lah. Sedikit mana ya Ethereum? Sedikit. Wow. Kenapa? Karena menurut gua itu ya simpel aja. Nggak ada yang benar-benar limited supply-nya. Cuman itu. Karena gua tahu itu akan habis di tahun 2100. Halving akan setiap 4 tahun sekali. Kan berasa banget bro, berasa banget. Kita nambang Bitcoin 10 tahun lalu sama Bitcoin sekarang kan jauh. Kalian coba aja tambang Bitcoin 10 tahun lalu, udah konglomerat deh. Iya kan? Kan udah terbukti beberapa jadi konglomerat kan sekarang. Iya. Dari Bitcoin. Dengan VGA kartu yang biasa aja kita bisa nambang kan dulu kan. Pada saat dulu sekarang nggak bisa. pakai VGA-nya laptop aja bisa bro. Laptop komputer sendiri bisa. Nggak perlu pakai VGA macam-macam aneh-aneh gitu ya. Nggak perlu. Sekarang kan lo mau secanggih apapun lo kecil-kecil aja gitu kan. Dan akhirnya kan Bitcoin jadi kurang menarik buat para miners. Betul. Tapi kita ngomongnya di mana, miner di mana. Kalau miner di Indonesia memang banyak kan tambangnya yang lain ya. Ethereum lebih banyak sih. Tapi Ethereum setelah dirubah, di fork jadi proof of stake, itu terlalu kompleks sih. Tapi intinya 0.0 ini ya. Iya. Ethereum 2 ya. Intinya adalah kalau di luar negeri tetap orang nambangnya Bitcoin. Sampai sekarang. Oke. Kayak kita lihat perusahaan yang kayak Mara Digital Holdings itu semua masih sama. Masih menguntungkan nambang itu bro. Kalau untuk mereka tapi itu perlu skala, problemnya perlu skala. Mereka kan nambang nggak kayak kita bro, kita nggak sewa ruko terus taruh 1, 2, 3 rak gitu. Mereka tuh tambangnya tuh misalnya di Texas nih, buatnya tuh bener-bener udah kayak buat bandara kali itu gedenya. Ditaruh semua ASIC miner di tempat yang dingin kan di situ tuh. Oh enggak, mereka udah terlalu canggih teknologi. Jadi temboknya tuh ada yang udah pakai semacam kayak turun air terus disemprot pakai kipas dan masuk ke dalam. Udah macam-macam mereka. Ada yang di bawah laut juga gue lihat. Ada yang di bawah laut. Itu nggak ada yang tahu. Bahkan sekarang tambang kedua paling besar tuh di Rusia sekarang. Nah contoh Rusia. Lu jadi orang Rusia pada waktu itu. Lu orang kaya lah. Oligarki Rusia waktu itu. Pas perang Rusia Ukraina apa yang terjadi? Pasar sahamnya ditutup loh. Turun setengah dan bayangin. Kayak lu invest saham nih, saham blue chip di sana, terus nggak bisa tarik uangnya. Terus banyak main di Inggris ya orang-orang Rusia itu. Dimana mereka banyak parkir kapalnya, orang-orang intelijen pasti tahu mereka parkir kapal di situ tuh banyak. Disita semua bro, habis loh. Benar-benar cuma diambil kapal terus dijualin, dilelangin sama Inggris. Rumahnya pun diambil semua orang Rusia. Kalau jadi oligarki sana yang berkuasa, kesel kalau gendek pasti. Akhirnya mereka lari kemana? Coba, kalau ngomong Fiat itu lebih gampang, bisa transfer segala macam. Ukraina pas butuh bantuan, donasi berapa? USD kah? Ayo. Bahkan bukan USD nih, donasi berapa? Bitcoin kan pertama bukan. Bitcoin loh. Ya, dubes Ukraina pernah kesini waktu itu. Tapi gini men, ya perdebatan ya balik lagi ya. Kalau kita bicara tadi Rusia akhirnya pas lagi awal perang itu langsung downtrend kan, semuanya kan, downtrend. Blockchain pun downtrend. Ya, turun. Sangat downtrend. Dan akhirnya orang-orang pintar, orang yang memang udah bermain di wilayah itu akhirnya mereka nyerok semua di bawah itu. Ya. Mereka nyerok semua dan akhirnya mulai lagi kenaikan lagi dilihatnya. Balik lagi, itu kan scam kan. Kalau kita bicara dari pandangan makro ya, tarik lagi helikopter view-nya. Jangan di wilayah kita sebagai trader-traders yang di Indonesia gitu. Dan lu kan sudah mempunyai helikopter view. Sebenarnya gini, kalau di ngomong scam atau apa, ya sebenarnya bisa, semua orang semua bisa dibuat sama. Saham juga, lu buat saham, buat dapat duit lagi, baru invest nanti, ambil masuk kantong kiri, kantong kanan. Dunia finansial ini sebenarnya satu giant inilah. Oh, gue ngomongnya debt bubble. Ini gelombang hutang besar, semuanya satu semua sama. Leverage semua sama. Kripto pun juga sama. Yang membedakan sebenarnya tadi cuma fungsi yang tadi bro. Gue nggak punya keamanan bahwa ini uang gue sendiri. Sedangkan Bitcoin, ini uang gue sendiri. Karena diverifikasi semua orang-orangnya. Lu mau tembak semua kepala minernya, matiin semua mesin, yang bakar semua, itu masih hidup. Satu komputer nyala semua blockchain. Internet mati satu dunia, perang satu dunia, perang nuklir, itu cuma itu yang bisa tahan. Dan kemungkinannya sedikit untuk hancurin blockchain. Gak bisa. Ya. Gak bisa. Kecil, masih ada kemungkinan ada, tapi kecil. Kemungkinannya ada mungkin, tapi
Di saat gue udah meninggal mungkin. Jadi gue gak ada peduli. Di saat teknologi ada yang lebih Potong komputer lagi nanti buat ngancurin teknologi itu kan bisa aja. Bisa aja. Karena sudah dianggap menjadi teknologi yang basi kan bisa aja. Bisa aja. Ya. Bisa aja. Oh ya, ngerti ya maksudnya ya. Betul. Tapi untuk sekarang itu adalah ibaratnya ini uang yang gue bisa percaya bahwa ini 100% milik gue. Bukan milik orang lain. Karena uang yang kita taruh di bank seperti gue bilang tadi, cuma 5% di sana uang kalian. Uang kalian dipinjamnya. Jadi uang kalian tuh gak ada di bank. Bank tuh nggak pegang sama sekali uang itu. Cuma di saat tidak ada upgrading system di wilayah Bitcoin, Ethereum masih ada yang mengendalikan. Yang gue lihat masih ada lah ya. Dia masih bisa upgrading sistemnya. Bitcoin ini kan udah nggak pernah upgrade ya, nggak pernah ya. Betul. Apakah berbahaya bro? Kalau karena kan gini ya, pada momennya nanti akan ada orang yang mencoba untuk ngancurin kekuatan besar ini kan, akan menjadi kekuatan besar dan sudah menjadi kekuatan besar ini kan. Kalau fiat itu masih kepala manusia yang pegang. Ya. Masih tangan-tangan manusia yang pegang kendali. Ya. Dia mati turunkan ke anaknya gitu. Bitcoin bahkan kadang-kadang suami, istri pun nggak tahu passwordnya. Oh iya. Dompet lo apa? Memang belum sebesar itu. Tapi kalau misalnya dibilang mau dihancurin contohnya. Iya. Udah ada satu negara paling besar yang sekarang ekonomi paling besar itu mau hancurin Cina. Apa yang terjadi coba? Kalau abang lihat minggu lalu apa tadi? Cina buka lagi. Cina aja nggak bisa tutup itu. Itu nggak bisa, teknologi nggak bisa dibendung. Terus tadi bilang tadi, apakah Bitcoin nggak berubah itu nggak baik? Jawabannya gini, ibarat fondasi tanah deh di Jakarta. Emang kalian mau fondasi yang bergerak? Enggak. Kita mau fondasi diem kayak baru kita build di atas. Ini gitu di kripto. Bitcoin itu ibarat fondasi tanahnya, nggak usah pindah di situ aja tanah. Kita baru bikin gedung di atas. Gedungnya mau ganti-ganti terserah. Tanahnya di sana. Menurut lu Bitcoin, Ethereum ini berapa tahun lagi mereka akan masih fungsi? Oh fungsi sih kalau Bitcoin sepertinya ya kayak 2100 mungkin 2100 2200 ya. Kalau Bitcoin karena itu secara matematis bisa dihitung. Setiap 10 menit nih pasti ada blok baru. Setiap 10 menit pasti ada blok baru. Itu udah nggak bisa dibendung dan teknologi udah itu kayak udah Pandora box dibuka. Udah ke atas itu udah menjamur semua. Nggak bisa dibendung, nggak bisa di stopin, nggak bisa diapa-apain. Untuk gue ya gue merasa seneng aja, aman gitu uang gue dari sana. Karena gue kalau megang obligasi apapun, gue megang hutang, surat hutang, saham, kapanpun bisa diambil.